Katanya kakak masuk hooligans ya? Abang, abang ngomong gitu. Abang, emang harusnya ngomong gimana? Em, jadi gini, Riona. Kakak udah pernah cerita belum sih ke kamu? Kalau kakak lagi mengenal orang yang bernama Penguin. Lalu waktu itu kakak diajak dia untuk nongkrong di tempatnya. Awalnya kakak nggak tahu kalau dia dari hooligan. Lalu ya kakak ikut. Iya. Bukannya waktu itu mami udah pernah bilang ya? Iya, kakak udah mencoba untuk menghindar setelah itu. Tapi kedua kalinya kakak secara tidak sengaja bertemu dengan pimpinan dari tempat itu saat kakak ingin mengambil mobil di Bahamas. Kakak tidak sengaja bertemu dengan pimpinan dari mereka dan kakak tidak bisa menolak saat diajak untuk activity. Kenapa kamu bisa menolak? Kakak tahu kan itu bahaya? Karena aku takut. Saat aku pertama kali berada di sana, aku merasa nyawaku terancam. Ya ngapain kakak ikut ke sana? Ya karena aku diajak. Kan bisa nolak. Kamu tahu sendiri, kakak penakut, Riona. Terus kalau kakak diajak ke tempatnya Vincenzo juga nggak mau nolak? Walaupun tahu itu bahaya. Kalau Vincenzo, kakak tentu akan lari. Terus apa bedanya sama hooligans? Tapi ada sisi lain dari tempat itu yang kakak terima, yaitu kekeluargaannya di sana. Apa? Kakak Enggak. ngerasa Iya. kekeluargaan kita kurang? Enggak. Mau cari environment baru, Ya tapi mau cari Iya. keluarga tambahan. Ya tapi kalau misalkan mau cari lingkungan yang nggak ke mereka juga. Sekarang gini, ditanya deh, berdasarkan ceritanya Ethan tadi, Vincenzo juga sayang sama gengnya, sama keluarganya, sama bisnisnya. Mau kalau diajakin ke situ memang? Enggak mau. Terus apa bedanya sama hooligans? Kakak udah tahu mereka kriminal, tapi masih ikut-ikut aktiviti mereka tuh buat apa? Tapi di sana ada Aru, Dek. Ya kan Aru ada Niko. Kakak ada siapa di sana? Mami. Mami kan sibuk. Can I talk before they come? The thing is, Safira, this is the second time you make me disappointed. Kalau I put all of my things career to protect you guys. Dan seperti yang udah gue pernah bilang juga, gak mau one day kita bakal. This is for your information ya. Hooligans itu adalah salah satu kelompok yang paling sering terlibat baku tembak dengan kepolisian, especially me. Gue nggak mau one day gue harus buat decision antara gue harus menembak lu yang ada di sana atau tidak. Dan daripada itu terjadi, itu ada senjata ilegal sitaan. You can shoot me now, right here, right now. Lu bisa tembak gue sekarang aja. Apa Daripada sih? lu gabung di sana, daripada lu gabung ke sana dan kita harus terlibat dalam situasi yang antara gua nembak lu atau gua, maybe mungkin diselesaikan aja sekarang. Silakan ambil senjatanya, tembak gua di sini dan selesai. Enggak. It's your choice. Gue nggak ada tuh ke arah ke sana. Then why? Gua udah bilang kan kemarin kalau kelompok itu kelompok berbahaya. Mereka selalu nembakin polis. Kayak gue merasa kayak kita semua di sini nih, apakah kita kurang untuk menjaga dan nemenin lu, ketemu lu di situasi yang berat, terus gue harus memutuskan untuk narik pelatuk untuk mengarah ke lu. Ya lebih baik sekarang aja. Kalau emang lu mau merasakan environmentnya itu, silakan do it now. Pertama, aku pure join di sana karena emang mau nongkrong. Dan untuk activity itu pure emang karena aku takut. Aku belum berani untuk menolak mereka karena ya seperti nasi sudah menjadi bubur yang aku rasakan. Mereka sudah mengenalku, aku sudah kesana dan aku tidak bisa menghindar. Ini gimana ya? Gue nggak ngelarang, gue nggak mau membatasi pergerakan lu gimana. Kalian berempat
itu udah bukan orang asing lagi buat gue, dan lu sendiri udah gue anggap kayak adik gue sendiri walaupun lu kakaknya Fiona. Imagine kalau misalkan one day gue harus gini, Safira, dalam hukum semua yang ada di lokasi itu terlibat, even you do nothing, kamu tetap terlibat. Ketika ada situasi di sana, ya mau nggak mau gue harus tangkap lu dan gue harus proses lu, dan gue nggak mau tetap jadi gitu. Tapi lebih ke cara gue buat ngelindungin kalian semua, all of you. Mungkin selebihnya ya gue balikin lagi lah ke Riona dan Serafin. Dikasih tahu nggak bisa dengar loh. Kemarin kan udah kejadian, kakak diculik, Kak Sera sama kakak diculik sama Vincenzo. Apa nggak kepikiran sebelum decide buat masuk Hooligans? Kan bisa tanya Mami dulu. Mami kan petinggi di sana. Kakak kan masih anaknya Mami. Kalau misalkan dipaksa, tinggal bilang aja ke Mami, biar Mami yang ngomong. Masa gitu aja nggak bisa dibikin secara logika sih, Kak? Coba deh kakak pikirin jangka panjangnya, jangan jangka pendek. Iya, kakak tahu ini tuh semua salah. Tapi balik lagi, kakak ikut ke sana karena memang ingin mencari teman baru. Tapi memang ternyata salah. Tapi kalau misalkan sampai nongkrong di hood orang, ya itu udah salah. Apalagi kakak udah ikut aktiviti mereka. Maaf kalau kakak bodoh. Gak ada yang bilang kakak bodoh sih, cuman lebih ke arah kayak gak kepikiran kah sama, gak usah aku mungkin baru ketemu sama kakak 1 bulan ini, sama Riona sama Safira yang udah ketemu sama kakak dari sejak dulu kakak di panti asuhan. Kalau boleh egois aku ngomong, aku gak siap kehilangan siapa-siapa lagi. Kakak tahu kemarin waktu yang ada masalah di government yang bakar-bakar itu, mungkin sama orang baru aja aku kayak gitu, sama teman baru aja aku kayak gitu, apalagi sama kakak. Kayak dari kemarin malam mungkin aku marah, tapi sekarang aku lebih nggak tahu ya, lebih sedih aja sih. Tapi aku lebih kasihan ya Riona sama Safir. Kenapa kakak bilang kakak bodoh? Karena kakak ngerasa apapun yang kakak ambil keputusannya pasti menyakiti orang sekitar kakak. Pasti kakak. Maaf. Nggak semuanya kak, ini doang. Tapi yang harus kamu tahu, kita semua gak akan marah dan sedih kalau kita nggak peduli sama kamu. Reaksi yang kita lakukan ini adalah reaksi ketika seseorang peduli akan keselamatan dan ya intinya peduli akan orang yang dia sayang. Ya mungkin kayak Riona, Serafin, mungkin Mami Cila juga nggak bisa ngomong dengan lembut karena this is serius. Sekarang itu aku lebih ke arah aku nggak tahu aku harus apa.